Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Malona dengan NIM 20011128. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul struktur karangan ilmiah. Yang pertama yaitu hakikat karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmiahannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kedua, ada ciri-ciri karangan ilmiah. Pertama, struktur sajian yang terdiri dari pendahuluan, yaitu pengantar ke bagian inti. Yang kedua, inti, yaitu sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Yang ketiga, ada penutup, yaitu simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Yang kedua, ada komponen dan substansi, mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, ada sikap penulis yang terdiri dari pertama, ingin tahu, yaitu adanya sikap untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, kritis, yaitu menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang telah diketahui. Yang ketiga, terbuka, yaitu mau mempertimbangkan masukan atau kritikan dari orang lain. Yang keempat, objektif, yaitu tidak berpihak kepada siapapun. Yang kelima, rela menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir ada futuristik, yaitu mampu membuat tulisan menjadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. Yang terakhir ada penggunaan bahasa. Bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah, yaitu hasil karya tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua ada paper atau working paper, yaitu jenis karangan yang bisa disebut kesimpulan. Yang ketiga ada laporan penelitian lapangan, yaitu melalui penelitian lapangan dan menggunakan metode riset. Penulisannya menggunakan prosedur formal dan material. Yang keempat ada buku pelajaran, yaitu materi pelajaran yang dituang dalam bentuk buku dan digunakan sebagai pedoman atau pegangan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima ada modul, yaitu uraian mata kuliah pada keperluan pertemuan dalam perkuliahan. Yang keenam ada diktat, yaitu sama dengan modul tetapi lebih panjang juga tersusun terurai menurut bab sesuai dengan keperluan. Yang ketujuh ada skripsi, yaitu melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan strata 1.
atau S1. Yang kedelapan ada tesis, yaitu syarat menyelesaikan pendidikan strata 2 atau S2. Yang kesembilan disertasi, yaitu syarat menyelesaikan pendidikan strata 3. Selanjutnya ada tahap penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, menentukan masalah atau topik. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, survei lapangan. Yang keempat, membangun bibliografi. Yang kelima, menyusun hipotesis. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Yang ketujuh, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kedelapan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesembilan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Dan yang kesepuluh, merumuskan kesimpulan dan atau teori. Dan yang terakhir ada struktur karangan ilmiah. Pada bagian struktur karangan ilmiah, yang pertama bagian awal, yang terdiri dari sampul, halaman depan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Dan yang kedua ada bagian naskah, yang terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan, pembahasan, dan penutup. Yang ketiga ada bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.